Dulu HP ini dibanderol dengan harga 20 juta. Itu belum termasuk ongkir, pajak, dan lain-lain. Dan saya udah pernah ngebahas HP ini pada tahun 2020 lalu. Saya inget banget saya titip di YouTube bercubu Bang Effendi. Dan all in itu sekitar 23 juta. Sekarang harga bekasnya jauh turun banget. Harganya sekarang jadi 4 jutaan aja. Jadi perkenalkan, ini adalah Sony Xperia One Mark II. Jadi selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas Sony Xperia One Mark II yang gila ya. Turunnya itu jauh banget dari 23 juta sekarang bekasnya jadi 4,8 juta. Sebenarnya ada yang 3,9 juta tapi itu banyak yang jual wifi only yang artinya berarti SIM-nya di-ban, IMEI-nya di-ban. Dan ini saya beli dengan harga 4,8 juta yang SIM-nya bisa. Kalau untuk kondisinya sih sesuai dengan deskripsi sellernya ya, karena ada yang mulus all SIM katanya. Dan ini bener-bener like news ya. Gak ada bekas lecet, layarnya pun juga nggak shadow. Kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 12, dia juga masih terlihat Sony banget gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan S23 Ultra, ya ini masih kelihatan bagus S23 Ultra sih ya kalau secara desain. Tapi desain itu kan preferensi masing-masing. Tapi dari dulu memang Sony itu kayak gini desainnya. Dia itu bikin aspek rasio yang sinematik dengan aspek rasio 21:9. Jadi layarnya ini memanjang ke atas bukan melebar. Dan bukan cuma aspek rasio 21:9 aja yang menarik kalau dari sisi layar karena dia flagship di zamannya. Jadi resolusinya udah 4K karena 4K jadi PPI atau pixel per inch-nya lebih tinggi dengan 643. Sedangkan kalau untuk frame bagian layarnya dibilang tipis ya enggak juga sih ya, jauh kalau kita bandingkan dengan flagship yang sekarang yang dimana framenya itu jauh lebih tipis. Ini bagian atas layar dan juga dagunya masih lumayan tebal. Kalau kita bandingkan kualitas layarnya dengan HP 4 jutaan sekarang, si Redmi Note 12 Pro 5G ini Sony juga nggak kalah, tapi kalahnya ada di dua sisi sih ya. Redmi yang 4 jutaan dia udah memiliki refresh rate 120Hz dan juga support Dolby Vision. Tapi kalau secara resolusi si Redmi ini kalah karena dia udah 4K. Untuk proteksinya dia udah pakai kaca yang paling kuat di zamannya di tahun 2020 dengan Corning Gorilla Glass 6. Tapi kalau kita bandingkan dengan flagship yang sekarang, contohnya kayak Samsung S23 ini dia udah pakai Gorilla Victus, jadi lebih kuat lagi. Terus kalau kita bandingkan kualitas layarnya Sony ini sama S23 dan juga iPhone 14 di mana ini flagship 2023, menurut saya juga masih nggak kalah Sony ini. Walaupun di beberapa aspek kayak brightness ini masih menang S23 Ultra, terus juga promotionnya menang iPhone 14 Pro Max. Sayangnya ini dia refresh-nya cuma mentok di 60Hz, belum 120Hz. Tapi kalau kita ngomongin haptic feedback, walaupun ini flagship tahun 2020, coba kalian dengerin ya haptic feedbacknya. Tuh. Ini kayak HP mid-range. Kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 12 Pro 5G aja, haptic feedbacknya itu lebih enak punyanya Redmi. Padahal ini mid-range dan ini flagship. Tapi di zamannya. Tapi kalau untuk kameranya dengan harga 4 jutaan, ya jelas saya pegang Sony sih ya. Karena si Redmi Note 12 Pro 5G ini aja dia pakai lensanya Sony si AMX766. Jadi walaupun secara resolusi dia cuma konfigurasi triple kamera 12 megapiksel semua, tapi semuanya kepake gitu. Sementara si Redmi ini kan 50 megapiksel tapi main kameranya aja yang sering kita pakai. Terus selfie kameranya juga lebih oke si Sony. Kalau kalian pengen lihat sampel-sampelnya, kita akan langsung bandingkan si Sony Xperia ini dengan Redmi Note 12 dengan Samsung S23 sama iPhone. Jadi kalian bisa tahu gambaran 4 juta HP bekas kameranya kayak apa dan gambaran gimana flagship itu jauh berkembang dari 2020 ke 2023 secara kualitas kamera. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakang 4K, yang kiri iPhone 14 Pro Max, yang kanan Sony. Kalau untuk kestabilannya keduanya menurut saya sama ya, cuman ya kalau dari sisi gambar, sisi smooth, kalau kalian lihat karena Sony itu 4K 30 fps, jadi masih ada stutter. Tuh. Dan di iPhone jelas terlihat lebih terang, di Sony ini kalau kalian lihat di ujung sana ya, low light-nya itu kurang tuh. Sekarang kita coba kalau misalkan kita pindah ke low light. Nah, kayak gini kira-kira guys. Ya, ini bukan perbandingan yang fair memang ya. Karena flagship 2023 kita sandingkan dengan flagship 2020. Tapi kira-kira dengan Sony yang harganya 4 jutaan sekarang, ini udah lumayan oke sebenarnya. Sekarang kita bandingkan S23 Ultra sama Sony Xperia One Mark II. Sama juga kayak iPhone tadi, Sony gelap ya jatuhnya ya. Jadi kalau kalian lihat jendela bagian kiri di S23 itu masih ada detailnya, framenya, jendelanya masih kelihatan, realnya memang masih kelihatan. Dan kalau kita lihat di layarnya Sony ini, framenya nggak terlalu kelihatan ya, jendelanya kurang detail. Terus kita coba lihat kalau untuk stabilnya, iya sama juga
S23 stabil banget ya. Gila ya stabilnya S23 ini. Perpindahan dari gelap ke terang keduanya masih oke, cuman sekali lagi Sony low light-nya kurang. Karena kalau kita lihat tangganya itu tuh refleksi cahayanya di Sony itu kurang ya. Dan untuk starternya S23 nggak ada starter sama sekali, sementara si Sony masih ada starter karena frame-nya cuma mentok di 30 fps. Sekarang kita coba kamera depannya. Samsung kulit saya lebih orange, Sony lebih pucat, jadi realnya lebih real Samsung sih. Kalau untuk kestabilannya sama, Sony ini layarnya karena kurang di tengah, jadi walaupun udah saya tengahin tuh, tapi wajah saya masih kelihatan di pinggir ya. Wah, kayak gini. Ya Sony kalau kita bandingkan dengan flagship kayak emang masih kurang gitu ya. Sekarang kita coba kalau misalkan videonya perpindahan dari gelap ke terang. Tuh Sony tuh kalau misalkan gelap bisa kelihatan gelap banget gitu. Tapi nggak ada auto exposure yang ngetap gitu. Transisinya masih bagus. Nah kayak gini kira-kira. Sekarang kita sandingkan si Sony Xperia ini dengan HP 4 jutaan mid range. Wah kalau sama ini sih beda ya. Kalau kalian lihat udah saya geser-geser, itu masih terlihat shaky dan jitter di Redmi, sementara di Sony masih stabil. Walaupun ketika tadi kita sandingkan dengan S23 dan juga iPhone, Sony kalah ya. Tapi kalau untuk kualitas videonya, si Redmi ini nggak kalah sebenarnya sama Sony. Perpindahan antara gelap ke terang juga masih oke. Tuh ya. Dan kalau kita gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini. Lebih stabil si Sony. Oke, kalau untuk kamera depan, Sony sekali lagi pucat ya, flat gitu ya. Mungkin karakternya memang untuk diedit lagi, jadi dia flat. Sementara untuk Redmi ini, bibir saya jadi terlihat lebih merah. Detailnya juga lebih terlihat, kayak jerawat-jerawat, bopeng-bopeng itu kelihatan semua ya. Sementara di Sony nggak terlalu kelihatan. Untuk stabilannya, Sony lebih stabil, POV-nya juga lebih luas, dan kira-kira seperti ini. Tapi ada kayak semacam flicker di layarnya Sony. Oh ya, ngomongin kamera, si Sony ini juga punya aplikasi Photo Pro yang sebenarnya di HP mid-range-nya Redmi pun juga ada ya, tapi dia include di aplikasi kamera bawaannya. Tapi kalau Sony ini dipisah, nama aplikasinya adalah Photo Pro yang secara interface sih dia dimirip-miripin sama kameranya Sony. Jadi buat yang fanbase-nya Sony kayak ya ini gila sih. Kamera profesional bisa taruh di aplikasinya Sony Xperia One Mark II. Tapi kalau secara fungsi, sebenarnya sama aja dengan mode Pro-nya S23, iPhone, ataupun Redmi Note 12. Jadi kita bisa custom shutter speed, kita bisa atur bokehnya, kita juga bisa atur lensanya. Terus kalau untuk urusan audio, walaupun dia umurnya 3 tahun sekarang, tapi Sony ini suaranya masih enak. Dan dia punya dynamic vibration system yang jujur ketika dulu saya pakai HP Sony ini, ketika awal-awal beli dari Bang Effendi YouTuber Cepu, saya jarang pakai si dynamic vibration systemnya karena kadang dia itu kayak ngawur gitu. Jadi kalau misalkan ada film di mana film itu mobilnya jalan, dia bakalan geter di bagian belakang. Tapi kadang mobil itu belum berhenti, dia udah nggak geter. Jadi kayak sinkronisasi dynamic vibration systemnya ini nggak pas. Kadang orang belum nembak aja dia udah geter gitu. Jadi kayak dia udah tahu duluan gitu. Nggak enak. Jadi biasanya saya matikan. Kalau untuk fitur-fitur lain, Sony masih ada beberapa keunggulan kayak IP rating. Sony ini memiliki sertifikasi yang juga dipakai flagship sekarang, yaitu sertifikasi IP68. Kalau si Redmi ini kan pakai IP53. Terus port Type-C-nya lebih mahal dibandingkan dengan HP mid-range sekarang. Dia pakai port Type-C yang tipenya itu USB 3.1. Tapi kalau kita ngomongin masalah baterai, wah baterainya Sony ini entah kenapa ya HP Jepang pada tahun lalu itu kayak nggak pernah bikin baterai yang gede gitu. Jadi si Sony ini dia cuma memiliki 4000 mAh. Sedangkan Redmi HP mid-range dia udah punya 5000 mAh dengan 67 watt fast charging. Bahkan di HP 4 jutaan sekarang ada yang 120 watt. Tapi memang kayaknya HP flagship itu nggak ngikutin yang 100 watt ke atas deh. Contohnya kayak si S23 Ultra ini juga support fast chargingnya di bawah 100 watt. Sekarang kita bahas masalah performanya. Untuk Sony ini dia pakai Snapdragon 865 di harga 4,8 juta, berarti hampir 5 juta. Untuk skor Antutu-nya itu kemarin kita tes ada di sekitar 600.000. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan si Redmi yang pakai Dimensity 1080 dengan skor sekitar 400.000, ya Snapdragon 865 ini memang lebih unggul. Tapi karena faktor umur dia udah 3 tahun, jadi kalau kita gunakan untuk main game 10-15
15 menit aman untuk Genshin Impact. Tapi kalau udah setengah jam atau setengah jam ke atas, dia lumayan anget dan jatuhnya drop FPS untuk game Genshin Impact. Tapi kalau untuk game-game ringan kayak Mobile Legends, PUBG M, di Snapdragon 865 ini masih aman-aman aja. Terus kalau kita ngomongin OS, beda dengan Samsung S20 yang kita bahas kemarin, dimana walaupun dia keluaran 3 tahun lalu, sama-sama keluaran 2020, tapi dia masih dapat Android 13. Sementara si Sony Xperia One Mark II ini udah saya update, dan mentoknya dia dapat di Android 12. Kayaknya Sony cuma ngasih garansi kita software itu 2 tahun. Kalau Samsung kan kadang 3, kadang 5 tahun. Jadi kalau kalian pengen HP bekas yang operating sistemnya itu masih bisa disupport sampai bertahun-tahun, ya pilihannya bisa iPhone ataupun Samsung. Lanjut kalau dari sisi konektivitas, walaupun dia keluaran 2020 tapi dia udah support Wi-Fi 6 dan juga udah pakai Bluetooth versi low power, Bluetooth versi 5.1. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas dari Sony Xperia One Mark II yang jatuhnya ini gila jauh banget ya, dari 23 juta saya beli dulu sekarang jadi 4,8 juta. Untung aja HP dulu yang saya beli itu udah laku, jadi ruginya saya nggak terlalu banyak ya. Tapi yang perlu kalian catat kalau misalkan kalian pengen beli Sony Xperia One Mark II ini, kalian harus bener-bener nggak mikirin after sales ya. Jadi kayak ya gacha aja, apalagi ini bekas dan harganya 4,8 juta. Karena Sony sendiri itu nggak masukin handphone resmi ke Indonesia. Jadi yang masuk itu cuman TV, audio, kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk handphonenya Sony sendiri udah nggak masuk karena nggak kuat bersaing dengan HP-HP Cina yang sekarang memang murah-murah. Untuk Sony Xperia One Mark II yang saya beli ini aja, ini versi AU, yang berarti dia sebenarnya bukan dijual resmi di Indonesia. Jadi diimport langsung sama seller di sini, istilahnya ini limbah Jepang karena operator kontraknya udah habis di sana. Jadi dijual lagi ke sini dan di sini dijual dengan harga yang terjangkau. Tapi yang perlu dicatat yaitu ya after sales-nya nggak ada. Jadi kalian harus benar-benar terima resiko kalau ini HP bekas yang nggak ada garansinya. Resiko tambahan lagi karena dia nggak masuk resmi ke Indonesia, biasanya spare part-nya juga nggak masuk resmi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa spare part-nya kalian harus import dulu, dimana itu jauh lebih lipat. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah dengan resiko ini sih ya oke ya, 4,8 juta kalian dapat HP Sony Xperia One Mark II itu murah banget sebenarnya. Tapi dengan resiko seperti yang saya bilang tadi ya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!